Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Ratusan warga mengepung markas Brimob Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur Maluku pada Senin 22 September. Aksi pengepungan massa di markas Brimob Kota Bula ini terjadi buntut keterlibatan 11 oknum Brimob dalam pengeroyokan warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Haliudin Ulima dari Tribun Ambon. Selamat sore, Haliudin. Sore Kak Rita. Ya, Haliudin, apa pemicu utama memaksa ini melakukan aksi pengepungan markas Brimob di Kota Bula? Ya baik rekan Rita, saya jurnalis Tribun Ambon Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula bahwa memang sejak tadi ratusan masyarakat Kota Bula mendatangi secara langsung kantor markas Kompi Brimob Batalion B Pelopor di Kota Bula. Kedatangan mereka ini dipicu akibat terjadi aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh 11 oknum anggota Brimob di kediaman korban yang bernama Abdul Haji Rumadai. Mirisnya, tak hanya Abdul Haji Rumadai yang menjadi korban, tapi dua keluarga dalam rumah itu yang terdiri dari anak, istri beserta ibu kandungnya juga dihajar oleh belasan oknum Brimob tersebut. Ya, rekan, bagaimana kronologi keterlibatan 11 oknum polisi dalam pengeroyokan warga di sana? Ya, kejadian ini kronologisnya bermula saat Abdul Hajarna saat kala itu baru pulang dari kantornya. Beliau sempat dihubungi oleh pihak keamanan untuk meminta keterangan mengingat masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Seram bagian Timur. Namun, setibanya di rumah kediamannya, tiba-tiba datang belasan anggota Brimob menggunakan kendaraan roda dua dan salah satu di antaranya tertangkap menggunakan senjata api dan secara langsung menodong masyarakat setempat yang hendak membantu para korban yang dikeroyok para anggota Brimob. Namun lantaran merasa takut dengan ancaman yang dilakukan oleh oknum Brimob lantaran ditodong menggunakan senjata pistol, akhirnya masa dari warga setempat menolak untuk membantu dan alhasil kedua keluarga ini menerima tindakan tak senonoh dari oknum Brimob dari Batalion B Pelopor. Ya, sementara seperti apa kondisi para korban pengeroyokan ini? Ya, sementara saat ini korban peroyokan tengah menjalani proses pemeriksaan ya di Rumah Sakit Umum Daerah Bula dan hasil visumnya sementara masih diproses. Tadi berdasarkan keterangan dari korban sendiri saat diwawancarai di lokasi di halaman Polres SBT, dirinya mengaku bahwa laporan terkait kasus ini telah dilayangkan ke Polres SBT melalui SPKT dan saat ini kondisi korban telah ditangani secara medis. Untuk korban sendiri Abdul Haji Rumadai mengalami luka ya di bagian wajah dan beberapa korban lainnya juga mengalami luka yang cedera pada beberapa anggota tubuh. Ya, apakah sudah ada proses hukum atau sanksi terhadap 11 oknum polisi yang terlibat ini, rekan? Ya baik, berdasarkan wawancara kami bersama Wadanki Batalion B Pelopor, dirinya mengakui bahwa saat ini 11 oknum polisi sebenarnya tidak sudah diamankan oleh pihaknya. Namun dirinya mengakui bahwa ternyata berdasarkan keterangan warga yang mengakui terdapat 11 oknum polisi yang terlibat aksi ini, dirinya selaku Wadanki juga memberikan keterangan berbeda ya. Dirinya mengaku bahwa dalam insiden ini ternyata tidak melibatkan 11 orang, namun sedikitnya berdasarkan informasi yang kami peroleh darinya, 17 orang di antara personilnya terlibat dalam insiden pengeroyokan ini. Dan saat ini mereka setengah ditangani oleh pihaknya sendiri dan proses pemeriksaan akan dijalankan. Dirinya tegas bahwa masalah ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Ya, sejauh ini pihak terkait ataupun pemerintah apakah sudah memberikan responnya? Oh, sejauh ini respon dari pemerintah daerah sendiri sebenarnya belum terpantau jelas ya, namun tadi berdasarkan hasil pantauan kami di lokasi tampak salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Darwis Rumah Kabis juga hadir di lokasi untuk mendamaikan situasi kerucuhan yang terjadi saat masa aksi menyeruduk halaman kantor di markas Brimob sendiri. Ya, anggota DPRD daerah setempat juga sudah memberikan pengamanan di sana dan berdasarkan pantauan Anda saat ini bagaimana kondisi keamanan kota pasca
aksi pengepungan massa di markas Brimob Bula? Baik, berdasarkan pantauan kami tadi sejak siang tadi sekitar pukul 12.00 WIB memang kondisi keamanan siang tadi memang sempat terganggu karena memang masa aksi sempat memadati ruas jalan di kawasan ini. Terlebih lokasinya berada persis di ruas jalan utama dan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas di kawasan itu. Namun hingga saat ini berdasarkan upaya pengamanan dari pihak keamanan, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat setempat, situasi kembali kondusif saat ini. Ya, Halyudin, sejauh ini apakah sudah memberi keterangan dari pihak korban ataupun keluarga korban terkait kasus pengeroyokan ini? Ya, baik, dari keluarga korban sendiri secara tegas menyampaikan secara terbuka di hadapan awak media dan pemerintah daerah bahwasanya masalah ini harus dituntaskan secara serius dan bila perlu masyarakat para korban sendiri menegaskan bahwa ke-11 anggota Oknum Brimob ini secara tegas harus dipecat dari status keanggotaannya. Baik, terima kasih atas laporannya Halyudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Selamat kembali beraktivitas. Yang pukul beta dipecat, beta minta. Pukul beta dipecat. Pukul dalam rumah. Ini masyarakat. Orang hargai itu cuma karena mau pengajian. Gak pikir itu karena mau pengajian. Kalau kamu jangan lupa dulu kan jangan langsung pukul betul soal betul. Saya menghitung dulu. Keluar aja tuh kata pulau satu. Keluar. Keluar saya kira saja. Pelatu di muka ini. Jangan sampai kotor di kanan kita dibayar dari belakang tahu. Kasih keluar dia ke kotor.
Ada pawagub yang sampai ini pelaku bukan. Ada mana? Dia baru terbentuk tadi, wakaf primo gugula. Dia gagal cuma, gagal. Mampu pernah bu. Ah jadi. Pagub. Tapi ini minta haji, pagub. Lekas kalau senjata mau tembak ketong masyarakat. Yang seharusnya lo lindungi ketong, dia mau tembak ketong. Yang seharusnya lo lindungi ketong. Dopo gedung ini ketong punya tuh gedung bola. Ini ketong punya. Tapi biar rompak, dopo balas ketong. Dom balas perketon untuk potong. Dom balas perketon deh. Masih parang aja. Warga nih, warga. Jago, beta tahu psikologi itu tahu. Ini anak sekolah. Beta kapal pemuda bola. Beta. Masa kamu keluar mau kamu bikin masalah selesai begitu saja. Sudah, kalau dong kamu di podon dibukain, sama masyarakat dia jangan jadi kejadian kayak begini terulang lagi. Pukulan dibukain sudah ini. Oh, kamu
Kita pasti kan dipecat itu abang, kita yakin sungguh. Hei, masyarakat tidak mau lihat. Dan kejadiannya terulang lagi. Puji bagaimana? Pak, sudah kamu tanggung jawab. Kalau mau jadi pukulan di sini. Nanti kita pukulan di sini. Senjata kamu tembak siapa, masyarakat bayar kamu, bodoh Basare. Masyarakat bayar kamu. Kamu untuk dibayar di pajak masyarakat. Kamu tahu dong, siapa? Siapa? Kau gini, Mas keluar dulu Ketuanya orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Saat merah putih, bukan ketuanya merah putih itu. Dukung aja nih. Dalam rumah. Sing sadar, sing sadar. Masyarakat bayar kamu. Kamu sing sadar. Cari bom saja. Atau ini tidak itu bom saja. Jadi kata itu bom. Sakit aja, Dua keluarga di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur diduga menjadi korban kekerasan oleh 11 oknum anggota Brimob Kompi 3 Yon B Pelopor pada Senin 22 September. Para korban diantaranya bernama Jaminah Rumadede 26 tahun, Abdul Haji Rumadai 30 tahun, Desi Rumadai 31 tahun, Jamila 51 tahun, Ranja 20 tahun, Alfaris 2 tahun, dan Safitri 4 tahun. Kepada Tribun Ambon, salah satu korban yakni Jaminah menjelaskan kejadian bermula sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Saat itu Abdul Haji Rumadai, salah satu korban, tengah berada di rumahnya. Tiba-tiba datang 11 orang yang diduga oknum Brimob. Ibu korban sempat mempersilahkan belasan Brimob tersebut untuk membicarakan masalahnya. Namun masyarakat yang hendak membantu justru ditodong senjata api oleh oknum Brimob. Hal itu membuat masyarakat di sekitar pun takut. Sempat terjadi interaksi cekcok di antara korban dan para oknum Brimob tersebut. Hingga pada akhirnya berujung pada aksi pemukulan oleh belasan oknum Brimob tersebut terhadap seluruh keluarga di dalam rumah. Aksi itu menyebabkan para korban mengalami cedera. Pasca kejadian, korban bersama sekitar 100 warga langsung mendatangi markas Kompi 3 Yon B Pelopor. Korban menuntut agar ke-11 terduga pelaku dihadirkan untuk dimintai pertanggungjawaban.
Berdasarkan pantauan Tribun Ambon di lokasi, tampak salah satu korban bernama Abdul Haji juga ikut bersama massa. Dengan mengenakan pakaian dinas ASN, tampak di bagian wajahnya mengalami luka diduga akibat tindak kekerasan. Ia mengaku kehadirannya di sana untuk menuntut pertanggungjawaban atas penganiayaan yang dilakukan oleh belasan oknum anggota BRIMOB. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur ini berlangsung panas. Warga berulang kali bersorak dan meminta terduga pelaku dihadirkan. Pasalnya mereka menilai penganiayaan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas. Para pengunjuk rasa menilai bahwa tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan sikap seorang abdi negara yang digaji oleh uang rakyat dan perbuatannya dianggap sangat tidak manusiawi. Ini Pak, yang waktu pesta di lumba-lumba, nah ini BRIMOB dong, ini kan ada mabok lah, dong pukul, ada tetangga, dong pukul Pak itu ini kan kepala pemuda, dia masuk bela, nah BRIMOB ini dia balik maki Pak itu ini, dia balik maki, lalu Pak itu yang sentarima, nah Pak itu mau maju mau pukul, BRIMOB cakap di sini, seng lapas-lapas sampai masih ada tanda memang sampai sekarang, nah jadi Pak itu mau ini par lapas dia cakap Pak itu balik, ini dia lah itu, baru dia pudiri. Terus anak-anak lihat, anak-anak balik serang dong. Kadang ke pemuda. Oh iya betul. Itu kepala pemuda ini pos. Dari dong juga balik ke serang lain. Jadi terus bikin laporan di Polres. Nah pas tadi Pak Itua ini koordinasi deh Wakapolres. Kata kasih waktu. Pak Itua ini habis jam makan siang baru menghadap. Kalau makan siang lain dong sudah datang yang pakaian biasa. Jam sekitar jam 11 dia baru turun dari motor. Tadi pas tadi. ya. Don turun langsung seng tanya bye-bye lah. Kasihan mama ini suruh masuk baik-baik, kata masuk baik-baik lah bicara dalam rumah. Dong masalah apa? langsung numpuk, dong main pukul. Berapa orang yang datang, Mam? Berapa orang? Dong tadi 12 orang. 12 orang datang temui Pak Kepala Pemuda ini. Iya. Di rumahnya. Iya di rumah. Kepala ini Pak itu ini yang pakaian dinas. Oh yang baju ASN tadi ya? Iya. Katanya tadi baru pulang dari BKD. Ada keadaan masyarakat bantu dong pakai senjata. Dong pakai todong tekan masyarakat pakai senjata kata dong itu anggota. Jadi masyarakat takut par. Oh, bawa minuman juga. Dan juga tadi masuk dalam rumah. Iya, dong bawa minuman juga, Pak. Karena dong masih anak-anak tuh dong bawa minuman. Katanya ada ya. Iya. Beta dia pemain pukul dari helm di kepala sampai dong pukul dari helm. Dan kalau beta abis mandi kan semua kita ganti baju itu ganti baju lah keadaan kita dan kain. Dong mau helm itu sampai selanjang. Dong mau tarik beta kain Dong mau kasih telanjang dia. Silakan lapor ke tau. Dia bilang silakan lapor. Mau kasih telanjang dia bilang silakan lapor. Jadi ada berapa orang semua yang dapat pukulin? Tambah apa itu aja ada 4 orang. Saya beta anak kecil tadi sampai kecil dapat dorong karena anak kecil dapat pukul lah, kecil lah bisa dikit. Anak umur 2 tahun. Iya, anak masih umur 2 tahun. 2 tahun dan berapa 1 tahun? Yang 4 tahun. Dengan 4 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Itu dapat tarik lah. Dapat seret. Masyarakat bantu sana mau dapat tembak. Dong dapat senjata. Yang satu tadi dapat dan senjata, masyarakat sudah takut, baru dong bilang kata dong itu anggota, jadi masyarakat takut pilih. Jadi dong serang dalam keadaan beta adik tadi tuh supingsan di bawah, dan beta mama gemetar lihat dia supingsan. Beta pela udah pukul beta dari belakang. Dia balik pukul di helm lain. Kalau masalah awalnya bagaimana Bang dari ini sampai bisa? Yang pas pesta itu. Pesta kapan? Yang malam minggu. Laporan ke Polres itu kapan? Siangnya. Siang. Hari Minggu. Iya, kan sudah ditangani oleh Kapolres. Cuman kan dong ini Pak itu kan suka koordinasi dengan Kapolres. Par menghadap sebentar ini habis makan siang. Tapi tiba-tiba dong datang serang. Dong datang pagi. Masih Kapolres lah tadi bingung. Jadi kakak dong harapan bagaimana? Kata saya bisa ini, kata harus proses sampai lapor pakai no cocok jadi anggota. Dong harus cocok saya bisa. Dong tadi tuh masih bawa minuman. Dong datang tadi tuh posisi. Bapak dong itu sebagai kayak orang bilang dorong itu teroris. Dong itu sebagai OPM begitu. Masalahnya nih kan dia punya tindakan tadi kayak OPM. Dong datang dengan pakaian biasa. Posisi dong masih dong yang ada bela kasihan karena orang tua tadi dia dong baju preman begitu. Iya, dia pakaian biasa saja, dia bukan pakaian ini, pakaian dinas bukan. Baru semua tahu, dong keadaan dia anu sudah. Kasihan mama ini panggil dong bye-bye bicara dalam rumah dong, saya mau terima itu. Dong seret mama taruh lepas ini. Beta kaki luka, darah tertumbuh di bangku. Kenapa lengkap? Jaminan rumah Dede. Kalau itu download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.